Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bekerja dan terampil. Siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dan barang siapa yang merasakan keletihan pada sore hari karena pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka ia dapatkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari tersebut. Hadis riwayat Imam Tabrani. Tatalah niat agar profesimu menjadi ladang ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dr. Arif Alamsyah MARS selaku penceramah kajian Muslim Urologi malam ini. Yang terhormat Kepala Departemen Urologi RSSA FKUB, Dr. Besut Daryanto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan. Yang terhormat Ketua Program Studi Urologi FKUB, Dr. Kurnia Penta Seputra, spesialis urologi konsultan. Yang terhormat Dr. Senior Supervisor Urologi Malang. Yang terhormat segenap sivitas tenaga kesehatan RSSA Malang. Yang terhormat Sekretariat Urologi Malang, PPDS, dan Panitia Acara Kajian Muslim Urologi, dan tentu saja para hadirin hadiroh jamaah kajian Muslim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat, berkat, serta rahmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, alhamdulillah, kita dapat berkumpul di kajian rutin yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita, umat Islam, keluar dari kelamnya masa jahiliyah ke masa yang terang benderang. Tema pada kajian kali ini adalah agar profesimu menjadi ladang ibadah, yang sudah sedikit dibahas di video pembukaan dan nantinya akan dibahas lebih dalam oleh Dr. Arif Alamsyah MARS. Beranjak ke acara selanjutnya adalah tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Dr. Fandi dan Dr. Jody. Kepada Dr. Fandi dan Dr. Jody, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyunfik du sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Maha suci Allah yang Maha Agung. Terima kasih kepada Dr. Fandi dan Dr. Jody atas tilawah dan sari tilawahnya. Acara selanjutnya adalah inti dari acara pada hari ini, yaitu ceramah dengan tema agar profesimu menjadi ladang ibadah yang akan dibawakan oleh Dr. Arif Alamsyah. Sebelumnya diinformasikan kepada jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pertanyaan dapat diajukan melalui chat yang tersedia pada aplikasi Zoom, yang nantinya akan ditanyakan pada sesi tanya jawab di akhir ceramah. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Dr. Arif Alamsyah MARS kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Jelas suara saya, Dr. Brilian? Jelas dokter. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada senior-senior di urologi, Dr. Penta, Dr. Besut, dan guru-guru saya juga yang saya lihat ini ada beberapa yang hadir ya, Dr. Indra, Dr. Sesko, kemudian Dr. Atma. Terima kasih sudah menyempatkan untuk bisa sama-sama belajar pada kesempatan malam ini, dan terutama pada teman-teman PPDS ya, baik dari urologi maupun dari sivitas akademika yang lainnya. Dan mungkin juga ada dari umum, karena tadi ada yang nanya ke saya beberapa teman ya, ada yang dari Kalimantan Timur, dari BNN, mudah-mudahan juga sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu semuanya, nah ini ada dari Tenggarong apa sudah bergabung. Baik, pada kesempatan ini saya akan sedikit sharing ya tentang bagaimana menjadikan pekerjaan kita ini sebagai ibadah. Dan barangkali ini yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kenapa? Karena sebagian besar hidup kita itu sebetulnya kita habiskan di tempat kerja. Apalagi PPDS ya, kayaknya hampir 24 jam di tempat kerja ya. Jadi saya pikir kalau kita salah dalam menata niat ya, bisa jadi apa yang kita lakukan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti kita mengisi karung tetapi bawahnya itu bocor. Jadi jangan sampai kita itu merasa beramal, tapi nanti ketika di hadapan Allah ternyata amal kita tuh nggak ada yang diterima. Itu orang yang paling merugi. Makanya ada dua syarat diterimanya amal itu ya, kata Fudail bin Iyad, seorang ulama. Beliau mengatakan bahwa syarat diterima amal yang pertama adalah ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mutlak. Jadi kalau tidak ada keikhlasan, amal itu sebagus apapun tidak akan diterima. Ikhlas di sini ada dua sebetulnya yang penting dibahas. Yang pertama adalah tauhid ya. Jadi orang yang melakukannya itu harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada tauhid ya dianggap tidak ikhlas ya. Yang kedua adalah ketulusan atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan sincerity ya. Kita tulus dalam melakukannya. Tidak untuk dipuji, tidak hanya untuk uang ya, walaupun ada pembahasan khusus nanti tentang masalah uang ini. Nah, yang kedua adalah benar. Benar dalam artian sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang apa yang kita lakukan ini harus semangat, tapi juga benar gitu. Jadi tugas kita itu seperti itu. Karena motivasi dalam Islam itu bukan cuma tinggi. Ini bedanya, mohon maaf ya, bedanya dengan orang-orang yang barangkali hanya sifatnya keduniaan gitu ya. Jadi motivasi itu harus tinggi dan benar gitu. Itu yang harus dilakukan seorang muslim. Salah satu saja tidak dilakukan, ya maka bisa jadi kita tidak mendapatkan pahala, bahkan mungkin dianggap sia-sia apa yang kita lakukan. Jadi mari kita sama-sama di awal ini dua syarat itu harus kita lihat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya izin share screen dulu. Sudah kelihatan, Dr. Brilian, slide saya? Sampun, ya, dokter. Sampun, Dok. Oke. Baik, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri ya. Dalam mengarungi profesi kita ya sebagai dokter, pengajar ya maupun profesi-profesi yang lainnya. Nah, ada tiga poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan lelah
itu menjadi lillah. Nah, ini penting nih, terutama teman-teman PPDS ya. Kan kita itu kerja itu memang capek ya. Makanya tadi kan ada hadisnya yang disampaikan di video itu, kerja itu memang capek gitu. Justru kalau kita tidak capek itu aneh gitu dalam hidup ini. Makanya saya sering sampaikan bahwa dunia ini ya tempatnya berjuang memang. Dunia ini tempatnya kita capek gitu. Nanti kalau kita sudah pulang sampai surga, lah surga itu tempatnya istirahat. Jangan sampai kebalik itu. Di dunia kita itu istirahat, malah nanti kita susah nanti di akhiratnya. Ya. Jadi kita tuh memang tempatnya berjuang. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu ketika ditanya oleh anaknya, beliau pada saat itu mengalami sebuah ujian ya, dicambuk oleh penguasa karena beliau mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk gitu. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, firman Allah. Jadi Allah memang mengucapkan Al-Qur'an itu. Tapi pada saat itu penguasa kebetulan mengatakan sesuai dengan pemahaman mereka ya, mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Akhirnya Imam Ahmad itu kan dicambuk tuh. Ya dicambuk sampai berdarah. Nah, anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hambal itu bertanya pada ayahnya, ayah sampai kapan ayah ini mau berhenti berjuang? Ayah ini udah dicambuk sampai berkali-kali gitu. Maka kata Imam Ahmad apa? Ayah ini akan berhenti berjuang kalau kaki ayah ini sudah menyentuh lantainya surga. Jadi kalau kaki ayah ini sudah menyentuh lantainya surga, itu ayah baru berhenti berjuang. Artinya Imam Ahmad tuh tahu betul teman-teman bahwa dunia itu tempatnya kita capek, tempatnya kita sakit, tempatnya kita berdarah, ya, tempatnya kita untuk berjuang gitu. Saya yakin nih, apalagi dokter Penta ya, dokter Atma, sejak pagi mungkin nggak berhenti nih, betul nggak? Ya terus saja gitu. Saya kebetulan nih lagi di Madiun juga dokter Penta, jadi ada pelatihan dengan Rumah Sakit Angkatan Udara. Dari pagi juga nggak berhenti, gitu. Tapi ya itu yang harus dinikmati. Seorang laki-laki itu ya berjuangnya seperti itu gitu. Makanya saya sering sampaikan di mana-mana bahwa seorang pejuang itu ya, itu harus berdamai dengan keletihan. Bahkan saya sering sampaikan secapek-capeknya kerja, lebih capek nganggur. Betul enggak teman-teman? Ya, secapek-capeknya kerja lebih capek nganggur gitu. Ada kata-kata dari Barazan Jamhari ini menarik nih, penyair Persia. Jika kesibukan membuat kita letih, waktu senggang membuat kita rusak. Ya. Makanya muslim itu pekerja keras gitu. Mohon maaf ini suara saya agak seret. Muslim itu pekerja keras. Jadi tidak ada seseorang yang memakan satu makanan lebih baik daripada makanan hasil kerja keras tangannya sendiri. Ini harus digarisbawahi ini. Ya, bahkan ada seorang salafus saleh yang mengatakan cukup dianggap aib jika ada laki-laki seseorang yang hanya duduk-duduk di rumahnya saja. Itu aib yang paling ringan bagi seorang laki-laki. Jadi dia harus bekerja gitu ya. Kalau dalam surat Al-Jum'ah itu kan kita suruh bertebaran di muka bumi gitu. Nah, kebetulan teman-teman kan kerjanya di rumah sakit ya. Ya bertebaran di Rumah Sakit Saiful Anwar itu. Nabi Daud alaihi salam itu makan dari hasil kerja keras tangannya. Itu kata hadis riwayat Imam Bukhari teman-teman semuanya. Jadi saya ingin sampaikan teman-teman semuanya, kalau Anda pulang dalam kondisi capek ya, punggung tuh rasanya tuh kayak kalau orang Malang tuh bilangnya sakit pedot itu, syukuri itu. Ya, berarti Anda itu, kata hadis tadi, riwayat Imam Ahmad, berarti dalam kecapean Anda, Allah sedang menghapuskan dosa-dosa Anda. Luar biasa loh bekerja itu. Ya, apalagi kalau diniatkan untuk nafkah itu diniatkan untuk keluarga. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nafkah untuk keluarga itu diutamakan dibanding nafkah-nafkah lainnya. Jadi boleh kita kerja untuk mencari uang tuh boleh, tapi uang untuk apa? Untuk menafkahi keluarga, untuk bersedekah, ya, untuk saya sampaikan biasanya untuk membangun istana kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada muslim malas-malasan tuh ya mohon maaf ya, barangkali keimanannya perlu dipertanyakan. Makanya kalau kita lihat film Umar ya, film Umar itu kan luar biasa sekali. Umar bin Khattab itu kan pernah mengusir laki-laki itu yang hanya berzikir di masjid, dia tidak mau bekerja gitu ya, malas-malesan gitu. Nah, ini perlu kita sama-sama hayati gitu ya. Teman-teman PPDS ya, saya ingin teman-teman PPDS urologi atau di sini banyak PPDS lain, tadi saya lihat ada dari anestesi, dari anak, dari neuro ya. Teman-teman, saya cuma ingin mengatakan begini ya.
coba panjenengan tuh minimalisasi keluhan gitu. Kenapa? Karena banyak loh teman-teman sejawat kita tuh yang pingin kayak panjenengan gitu. Berapa banyak pengen jadi PPDS urologi kayak dokter Brilian, betul nggak? Nggak diterima mungkin, nggak punya kesempatan mungkin, atau sedang sakit mungkin, atau mungkin pasangannya tidak menyetujui, banyak hal gitu. Ya, jadi posisi Anda sekarang yang mungkin Anda mengeluh dengan kondisi ini, itu cita-cita banyak dokter di Indonesia ini gitu. Apalagi prodi urologi kan sedikit banget ya, berapa di Indonesia? Mungkin nggak sampai 7 ya barangkali ya. Karena saya pikir prodi urologi ini apa ya, luar biasa lah. Ya, banyak menolong orang yang gagal ginjal, transplantasi ginjal dan seterusnya. Ya, jadi teman-teman semuanya, please syukuri semuanya. Ya, ini saya sering ceritakan nih dari Kompas Jember ya teman-teman. Ada seorang kakek umur 95 tahun. Untuk mencari nafkah, dia harus berjalan di usia 95 tahun sejauh 40 km. Kalau saya baca artikel aslinya itu 40 kilo. Panjenengan bisa bayangkan tuh. Kalau direkam pakai Garmin atau Samsung Health tuh berapa langkah tuh? 40 kilo. Ya, dan yang ngenesnya lagi apa? Dia ini jalankan jualan tahu, jualkan punya bosnya. Jadi jualan puluhan kilometer tuh dia jualkan tahu punya bosnya. Harganya 1.000 per tahu, teman-teman. Disetor ke majikannya 800. Ya. Berarti dia dapat berapa? Hanya dapat 200 per tahu. Kalau tahu itu habis, teman-teman, ya, maka dia cuma dapat untung 16.000 per hari, jalan 40 kilo. Masya Allah gitu. 16.000 per hari. Ya, kalau kita lihat fakta ini, ya Allah, kita tuh bersyukur sekali. Ya, ada lagi ini nanti bisa dicari ini ya. Facebooknya Mas Rizwandi ini sempat viral karena dibagikan lebih dari 10.000 kali, teman-teman semuanya. Jadi satu saat di Kerawang itu ketika ada ibu-ibu lagi ngumpul tuh, kedengaran ada suara tangis gitu. Dicari, ternyata di gang sempit yang jarang dilalui orang, itu ada seorang penjual kerupuk, penjual makaroni itu loh, ya. Dia tuh nangis, kenapa? Karena sejak pagi sampai sore dia tuh bekerja keliling untuk mencari nafkah buat anaknya yang masih bayi, nggak ada yang beli satupun, teman-teman semua. Nggak ada yang beli satupun, sampai dia tuh nangis. Ditanya, kenapa Mas nangis? Saya tuh belum makan sejak pagi, saya tuh lapar gitu. Dan saya mau bawa nafkah apa buat keluarga saya? Karena makaroni dan kerupuk saya ini nggak ada yang beli, sampai diborong sama orang-orang situ. Ya. Kenapa saya tampilkan gambar-gambar yang mengenaskan di masa pandemi ini, teman-teman semuanya ya? Bahwa kita sebagai tenaga kesehatan, ya, kita tuh masya Allah, kalau kita ikhlas ya, nanti saya bahas tuh beberapa hadis. Allah itu meninggikan derajat kita dengan ilmu kita. Bahkan beberapa ulama mengatakan, ya, posisi orang yang taubib itu punya ilmu kedokteran itu posisinya kan seperti Nabi Isa, seperti beberapa nabi yang memang diberikan apa ya, privilege oleh Allah, kepanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang. Termasuk teman-teman PPDS ini, garda terdepan barangkali ya di RSSA ini. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan gambar ini membuka cakrawala kita bahwa Allah itu baik sekali sama kita. Ya, dengan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa sama kita semuanya. Oke. Nah, kalau terus ada sifat malas bagaimana gitu ya. Nah, namanya manusia itu kan kadang-kadang ada sifat lemahnya, ada sifat malasnya. Nah, makanya Rasulullah tuh ngajarin sama kita ya sebuah doa, nanti bisa dicari. Biasanya kalau yang banyak membaca zikir pagi sore, doa ini pasti ada di dalamnya. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya. Nanti Dr. Brilian videonya kalau bisa di akhir ditampilin lagi tuh. Kayaknya kalau buat audiens tuh bagus tuh tadi videonya ya. Tentang hadis-hadis ketika orang muslim itu harus bekerja profesional. Itkon, ada kan tadi hadisnya ya. Jadi orang muslim itu nggak boleh males, nggak boleh asal-asalan. Kita itu harus bekerja dengan high standar gitu.
Ya, walaupun kita juga harus tahu diri ya. Kayak saya ini ngapunten nih, suara saya sampai habis itu karena terlalu teriak-teriak tadi ngisi seharian tadi ya. Tapi nggak apa-apa gitu. Insya Allah Allah akan mudahkan besok bangun pagi ya. Ada beberapa obat cara dan supaya kita bisa lebih kuat gitu ya. Nah, di sini yang menarik teman-teman semuanya, kenapa Rasulullah ya ketika berdoa itu mengawali ajzi wal kasal, lemah dan malas itu dengan bingung dan sedih, hami wal hazan. Jadi kita tuh diminta berlindung dulu dari bingung dan sedih supaya kita tidak lemah dan malas. Ini ada maksudnya. Maksudnya apa? Ketika hati kita ini lagi bermasalah, maka pekerjaan kita juga ikut bermasalah gitu. Jadi teman-teman PPDS ini harus punya cara mendetoks mental ya. Paling tidak dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl gitu ya, dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Karena hutang ini saya tadi baca hadis, ada seorang teman mengirim hadis itu ngeri ya ternyata hutang itu ya. Jadi ada hadis sahih itu yang bunyinya kira-kira begini teman-teman. Jadi ada hadis itu yang bunyinya itu begini. Kalau ada orang mati syahid, ya mati syahid, terus dibangkitkan lagi, terus dia dimatikan lagi mati syahid, terus dia dibangkitkan lagi, terus dia mati syahid sampai 3 kali. Kalau dia masih punya hutang, maka dia tidak akan diterima sebagai mati syahid. Bayangkan. Ya, artinya apa? Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian kita sampai tidak terlilit hutang, ya, maka pada saat itu insya Allah, ya, kita akan memiliki kesempatan untuk mati dalam keadaan tidak berhutang. Nah, ini yang penting nih. Makanya kita diminta untuk berlindung dari lilitan hutang, ya, karena kalau sudah berhutang, wah itu luar biasa dampaknya kepada akhirat kita. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini ada sebuah hadis yang bisa menjadi motivasi ya buat kita semuanya. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan sholat. Ini luar biasa nih hadisnya riwayat Imam Bukhari. Jadi ada dosa, cuman dosanya apa itu sama Allah nggak disebutkan di sini. Jadi kita nggak tahu dosa yang mana dari hidup kita, dari diri kita itu yang nggak bisa dihapus sama puasa dan sholat. Gitu. Memang dirahasiakan. Jadi kita mau puasa kayak apapun, kita mau sholat kayak apapun, ada dosa yang nggak bisa dihapuskan dengan puasa dan sholat. Tapi dosa ini hanya bisa dihapuskan, kata Rasulullah SAW, dengan bersusah payahnya seseorang dalam mencari nafkah. Ya, Masya Allah kan? Jadi ada dosa yang hanya bisa dihapuskan dengan bersusah payahnya seseorang itu mencari nafkah. Walaupun kita gulung kuming gitu ibaratnya ya, sampai puasa tiap hari, sholat tiap hari, puasa lagi tiap hari, sholat lagi ya. Tapi kalau kita nggak bekerja, nggak bersusah payah, apalagi laki-laki yang dimaksud di sini ya, nggak susah payah, nggak bekerja untuk bisa mencari nafkah benar-benar, maka ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh puasa dan sholat kita. Ya, makanya teman-teman semuanya syukuri kalau kita bisa kerja ya, tidak hanya sholat dan puasa aja. Mudah-mudahan dengan begitu ada dosa-dosa kita yang diampuni karena kita bersusah payah untuk mencari sesuap nasi buat keluarga kita. Ya, ini Masya Allah nih hadisnya perlu sama-sama kita hayati gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, alasan orang bekerja itu memang macam-macam ya. Makanya kita perlu luruskan niat itu di sini nih pentingnya. Ada yang bekerja karena faktor finansial, itu pasti ya. Jadi ada orang bekerja karena faktor finansial dan itu dibolehkan dalam agama. Ya, kita tidak diharamkan mencari uang, kita tidak diharamkan mencari kekayaan. Ya. Beberapa nabi juga kaya luar biasa. Ada yang bekerja karena passion. Ada yang bekerja karena prestasi, achievement gitu ya. Nah, ini yang harus hati-hati nih. Boleh nggak kita itu bekerja untuk sebuah prestasi misalnya, supaya kita dikasih penghargaan, dikasih reward gitu. Boleh teman-teman. Tapi ingat,
dalam reward itu, kalau kita dipuji oleh seseorang, ya, maka kita jawabannya seperti jawaban Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Ya, jadi ini semua karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanku. Jadi misalnya nanti PPDS gitu ya, dapat achievement prestasi gitu. Misalnya conference di mana online atau offline gitu, dapat penghargaan gitu. Ya boleh, memang umat Islam harus berprestasi gitu. Tapi ketika kita dipuji, nah di sini pentingnya kita memperhatikan gerak-gerik hati ya. Karena niat itu kan sebetulnya di gerak-gerik hati kita. Kalau kita nggak bisa kendalikan gerak-gerik hati kita berkali-kali akan jatuh kepada mungkin ria, ya, bahkan mungkin kesyirikan, ya. Hati-hati. Makanya ketika kita dipuji, kita harus selalu ingat bahwa semua yang kita dapatkan itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, itu dalam kata-katanya Nabi Sulaiman itu ya. Jadi semua ini karena karunia Tuhanku untuk menguji aku apakah aku ini bersyukur ataukah aku ini kufur. Jadi boleh mencari achievement. Nah, tapi ini bahkan orang barat sekalipun mengatakan bahwa ini Dave Ulrich ini terkenal sekali nih. Saya sengaja agak padukan dengan keilmuan saya di manajerial ya. Jadi Dave Ulrich ini, kalau kita belajar tentang manajemen sumber daya manusia, Dave Ulrich ini boleh dibilang bapaknya manajemen SDM lah di dunia itu. Jadi di dalam ilmu manajerial itu ada namanya manajemen SDM, ada namanya manajemen keuangan, marketing kan gitu ya, manajemen logistik gitu. Nah di manajemen sumber daya manusia kebetulan riset-riset saya banyak di situ. Dave Ulrich ini tokohnya lah. Nah, dia tuh pernah menulis buku judulnya The Why of Work. Dia mengatakan bahwa alasan kenapa kita bekerja itu jauh lebih penting daripada apa yang kita kerjakan, kata dia. Karena itu akan menentukan kita akan menjadi pekerja yang seperti lari sprint atau lari maraton gitu. Dan yang ditegaskan oleh Dave Ulrich adalah salah satu yang bisa membuat motivasi kita itu seperti lari maraton gitu ya, itu adalah spiritualitas. Atau dalam bahasa mereka disebut dengan meaning, disebut dengan makna, disebut dengan kebermaknaan, ya. Ada ahli lain yang lebih jelas lagi namanya Daniel Pink, ini saya kebetulan ada buku aslinya. Nah, dia tuh membagi motivasi itu jadi 3. Ya, agak-agak mirip sebetulnya sama yang tadi saya sampaikan di depan ya. Jadi dia mengatakan motivasi itu ada yang namanya motivasi 1-0, 2-0, 3-0. Motivasi 1-0 itu basic need, seperti misalnya kita cari makan, ya, rumah, gitu kan, keamanan finansial, gitu. Itu basic need, ya. Motivasi 1-0. Ada lagi yang namanya motivasi 2-0. Motivasi 2-0 itu reward and punishment. Lebih bersifat insentif di luar gaji pokok, gitu. Jadi kalau kita bekerja, gitu ya, misalnya bekerja sekian, maka kita bisa dapat insentif sekian di luar gaji pokok. Kalau kita tidak bekerja atau melanggar, maka kita dapat punishment. Itu motivasi 2-0. Nah, kata dia, kalau orang itu masih berpandangan pada 1-0, 2-0, kata beliau ini, kata Daniel Pink ini, maka dia tidak akan pernah punya motivasi jangka panjang. Ya, karena motivasi 1-0, 2-0 itu lebih jangka pendek. Nah, ada yang namanya motivasi 3-0, itu dia sebut dengan MAP, mastery. Jadi misalnya teman-teman pengen jadi seorang expert di bidang urologi, terus ada subspesialis lagi, itu jangka panjang itu. Makanya long life learner itu jangka panjang, cuman supaya dapat pahala, niatkan semuanya itu tolabul ilmi, menuntut ilmu. Nah ini hati-hati ya. Jadi teman-teman PPDS itu setiap hari berangkat itu pasang niat gini, ya Allah aku mau berangkat ini tolabul ilmi. Saya mau berangkat ini menuntut ilmu. Sama dengan mungkin ada teman-teman di sini yang nanti akan sekolah ke luar negeri ya. Ketika kita menjejakkan kaki mau berangkat ke pesawat itu, niatkan saya tolabul ilmi. Dengan begitu nanti setiap perjalanan teman-teman menuntut ilmu selama PPDS itu akan dianggap perjalanan menuju surga. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi ketika orang itu sedang berjalan menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia sedang berjalan menuju surga. Jadi RSSA itu seakan-akan jadi surganya gitu. Jadi boleh Anda menjadi expert, ya kan? Karena itu motivasi jangka panjang. Jadi spesialis, subspesialis, kalau ada lagi di atasnya mungkin apa, S1, S2, S3, profesor. Memang harus begitu, tapi niatkan tolabul ilmi. Ya, yang autonomi enggak saya bahas karena tidak terlalu berhubungan.
Nah, yang terakhir ini yang namanya tadi spiritualitas, purpose, ya, atau tujuan atau meaning. Jadi kita harus punya tujuan yang di atas dunia ini. Ini namanya Prof. Yunus ya. Saya pikir teman-teman semua banyak yang sudah tahu peraih hadiah Nobel. Kan Muslim itu yang meraih hadiah Nobel nggak banyak ya. Salah satunya ini Prof. Yunus ini. Jadi Prof. Yunus itu meraih hadiah Nobel. Dia membantu para wanita di Bangladesh itu untuk mendapatkan kredit lunak tanpa agunan gitu, yang akhirnya kemudian menjadikan beliau ini terkenal sekali, namanya Grameen Bank. Nah, beliau mengatakan kata-kata yang menurut saya itu luar biasa. Making money is a happiness and that's a great incentive. Making other people happy is a super happiness. Coba ya. Coba panjenengan tanya pada diri panjenengan, kalau ada orang gitu ya, terus Anda operasi gitu karena batu ginjal, terus dia pulang itu sumringah, terus dia mengatakan gini, makasih ya dokter Hafid, makasih dokter Brilian, maka itu luar biasa sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, salah satu amalan yang paling utama itu memasukkan kebahagiaan ke hati orang. Ya makanya subhanallah lah, kita tuh bersyukur jadi tenaga kesehatan. Ya, kalau istilah ibu saya itu dunia akhirat itu. Dunianya mudah-mudahan insya Allah dapat, kita niatkan ya uang itu untuk satu yang positif. Dan ketika orang tuh keluar dari urologi, batu ginjalnya udah nggak ada, bahkan transplantasi ginjalnya berhasil, ya nggak harus cuci darah lagi misalnya, dia terus kemudian sumringah bahagia, wah itu luar biasa itu yang disebut dengan meaning, itu yang disebut dengan makna teman-teman semuanya. Dan Anda harus cari itu sebetulnya maknanya itu. Karena kalau uang tuh apa ya, sebentar gitu. Ya sama kayak Anda makan sate kambing aja deh. Saya kasih 10 sate kambing enak, 20 udah mulai berkurang, 30 mulai berkurang, 40 udah nolak sudah. Jadi dunia itu semakin banyak, kenikmatannya akan semakin berkurang, teman-teman. Percaya deh. Ya, jadi kenikmatannya itu akan makin berkurang. 1 miliar yang dulunya kelihatannya luar biasa, ketika Anda punya 5 miliar itu akan jadi biasa gitu. Ya, itulah dunia. Tapi kalau kita tambatkan kepada sesuatu yang lebih tinggi, insya Allah Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini sering saya ceritakan, ya. Kita tuh mikir harus kayak TKW gitu. TKW misalnya dari Malang, dari Gondang Legi, dia pengen bekerja di Hong Kong ya. Tentu dia kerja di Hong Kong pengen cari uang lebih banyak kan, wajar aja kan begitu ya. Tetapi apakah TKW itu menghabiskan uangnya di Hong Kong untuk foya-foya, untuk beli mobil baru terus atau sepeda motor baru? Enggak kan? Tapi dia kirim uangnya itu ke kampungnya di Gondang Legi. Jadi gambaran kita ketika kita cari uang itu supaya kita itu menjadikan profesi kita itu ibadah adalah kita tuh akan cari uang untuk membangun rumah kita di surga gitu. Sama seperti TKW, dia itu pergi ke Hong Kong, dia berjalan naik pesawat ke Hong Kong, dia cari uang untuk apa? Untuk dia kirim ke kampungnya gitu. Untuk dia bikin rumah di Gondang Legi. Sama, uang itu jangan cuma dihabiskan seneng-seneng gitu. Tapi uang itu kita tanam dalam bentuk sedekah. Kita bekerja itu kita niatkan untuk membangun rumah kita di surga. Dengan begitu kita akan merasa setiap langkah kita itu seperti kita lagi membangun batu bata kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu rasanya capek itu akan terbayar, teman-teman. Nggak apa-apa capek, aku hari ini sudah bangun sekian meter di surga gitu loh. Jadi harus ada pikiran kayak begitu. Nggak apa-apa aku hari ini mungkin pulang visite, dampingi operasi sampai jam 1 malam. Tapi insya Allah rumahku di surga sudah jadi sekian meter. Kan enak kan kalau begitu. Jadi kita itu betul-betul terhubung terus dengan akhirat kita. Kita betul-betul terhubung terus dengan rumah kita di surga gitu, bukan rumah kita di dunia. Gitu. Ya, dengan begitu kita tuh rasanya bekerja itu akan semakin ringan, teman-teman semuanya. Ya. Dan ada satu lagi yang sering saya sampaikan. Saya mohon maaf pakai instrumen ya, supaya agak nggak ngantuk gitu ya. Mungkin sayup-sayup tapi nggak apa-apa lah. Yang penting bisa membantu kita. Nanti dibaca dalam surat Zalzalah ini semua saya kira sudah hafal ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha itu wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Nah, ayat 4-nya ini penting, teman. Yauma idzin tuhadditsu akhbarah.
Kalau kita baca tafsirnya, nanti bumi itu akan bercerita tentang apa yang dilakukan orang di atas. Jadi jangan dikira ruang OK-nya RSSA itu nanti diam di hadapan Allah. Ruang OK RSSA yang Anda pijak, yang teman-teman pijak untuk mengoperasi pasien 4 jam, 5 jam, bahkan mungkin transplant sampai 10 jam, 9 jam itu. Nanti bumi itu akan bercerita gini, ya Allah, di atasku ini ada seorang dokter urologi yang sedang menolong pasien, ya Allah. Dia meninggalkan keluarganya, ya Allah. Dia meninggalkan kesenangannya, ya Allah. Dia membantu untuk mentransplantasi ginjal pasien, ya Allah. Aku menjadi saksinya, ya Allah. Dia ikhlas melakukan ini karenamu, ya Allah. Tolong terimalah, ya Allah. Jadi nanti bumi itu akan cerita sama Allah, teman-teman semuanya. Bahwa Anda pernah berdiri di atas bumi ini. Anda berjuang demi nyawa orang lain, teman-teman. Ya, kalau perlu ini ditulis ini sebetulnya di ruang OK kali ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Supaya kita ingat gitu. Ya, setiap selasar, setiap ruang GPT yang Anda ijek itu semuanya nanti akan berbicara. Saya pernah dilalui sama dokter Brilian, saya pernah dilalui sama dokter Penta. Saya pernah dilalui sama dokter Jody gitu. Bahwa ada dokter-dokter yang tulus, yang ikhlas pernah melalui saya. Mereka menolong pasien, ya Allah. Ya, subhanallah ya. Sama seperti di sini mungkin nggak cuma dokter, saya lihat tadi ada guru, ya ada ibu rumah tangga. Jadi rasakan rumah yang Anda pijak itu nanti akan berbicara di hadapan Allah. Ada seorang ibu yang bekerja demi anaknya, ada seorang ibu yang dia pada saat itu demam sakit, tapi dia masih mendampingi online anaknya, dia masih memasakkan masakan bagi suaminya. Maka rumah Anda itu akan cerita tentang perjuangan Anda sebagai seorang ibu rumah tangga. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Ya, mudah-mudahan dengan begini kita semakin yakin. Jadi setiap pijakan-pijakan kaki akan bercerita di hadapan teman sholat. Dokter spesialis yang karena menyembahmu dia meletakkan dahinya, ya Allah, di tempat terendah yang dia bisa letakkan, ya Allah. Maka tempat sujud kita itu akan bercerita. Di sini ada hambamu, ya Allah, yang sangat dihormati di kalangan manusia, tapi dia letakkan dahinya hanya untuk menyembah Engkau, ya Allah. Semua cerita, teman-teman. Ya, kalau ini Anda hayati, besok Anda masuk RSSA itu beda rasanya. Ya, Anda masuk masjid itu beda rasanya. Coba aja. Jadi ketika Anda menjejakkan OK itu, Anda seakan-akan tuh sedang merekam sesuatu di OK itu. Ya, jadi OK itu seperti flash disk raksasa itu yang akan merekam setiap detik-detik Anda melakukan operasi itu. Dan kalau Anda lakukan itu dengan ikhlas, teman-teman semua, dia nanti akan bercerita isinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hebat ya, luar biasa ya. Mereka semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok ini penting saya sampaikan? Karena waktu kita terbatas. Kita sholat tuh hanya berapa menit kan? Paling 5 menit, 10 menit udah lama. Kita sholat malam tuh paling berapa jam sih? 1 jam tuh udah lama. Yang lainnya mungkin banyak zikir, banyak istighfar gitu ya. Tapi kita paling lama itu operasi, bisa sampai 4-5 jam. Kita paling lama itu visite. Teman-teman PPDS ada MR, bikin referat. Ya, ngurusin komplikasi operasi, ya, dan seterusnya. Ngambil, kadang-kadang harus lari ngambil hasil lab situ, dan seterusnya. Nah, itu semua yang akan menutupi, insya Allah, kekurangan kita dalam ibadah-ibadah. Ya, jadi para dokter semuanya, sejawat semuanya ya, rasakan bahwa setiap titik-titik yang kita injak di Saiful Anwar itu semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Anda lakukan. Makanya jangan lakukan keburukan di situ ya, tapi lakukanlah kebaikan demi kebaikan.
Dan mudah-mudahan mereka akan membela panjenengan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sekarang, itu yang pertama. Yang pertama paling panjang ya. Yang kedua, niatkan menunaikan amanah. Ini juga nggak kalah penting ini. Ya, jadi niatkan untuk menunaikan amanah. Ya. Kenapa? Karena nanti bisa dilihat dalam surat Al-Mu'minun. Surat tentang ciri-ciri orang beriman kan itu ya. Nah, salah satu ciri orang beriman itu, kalau kita lihat dalam surat Al-Mu'minun itu, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi orang beriman itu, teman-teman, cirinya adalah orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janji-janjinya. Makanya kalau kita itu dapat amanah ya sebagai dokter gitu, kemudian merawat pasien, itu harus ditunaikan benar-benar tuh. Ya, apalagi kita janji sama pasien, harus ditunaikan. Karena itu sifat orang beriman. Ya, orang beriman itu adalah orang yang anti untuk khianat. Sebaliknya orang munafik itu sifatnya berkhianat. Kan ciri-ciri orang munafik itu kalau berkata berdusta, kalau berjanji mengingkari, kalau dipercaya berkhianat. Gitu. Jangan sampai kita ini muslim, tapi kita memelihara sifat-sifat munafik. Yang salah satunya apa? Kalau dikasih amanat nggak pernah dijalanin, ya kalau berjanji suka mengingkari. Gitu. Nah ini yang sama-sama perlu kita waspadai teman-teman semuanya. Ya mudah-mudahan dengan begini kita sadar ya bahwa apa yang kita lakukan ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan begitu. Oke, nah ini ada sebuah permisalan. Saya suka sekali ini dari salah seorang ustadz di Indonesia ini ya. Tapi menurut saya ini sempat viral kan dulu ya. Tapi menurut saya ini perlu kita sama-sama renungi teman-teman. Amanah itu kan janji ya. Kalau kita tidak tunaikan ya janji itu akan tetap janji teman-teman. Itu namanya amanah. Ya, apalagi kita sudah sumpah dokter, sudah digaji dan seterusnya. Nah, kata-kata ini menurut saya luar biasa sekali. Ini permisalan. Kalau kita digaji 5 juta, ya, tapi kita bekerja seperti 10 juta, maka insya Allah yang 5 juta itu akan dianggap sedekah. Nah, kalau PPDS kayaknya lebih-lebih ini sedekahnya ya. Melakukan sesuatu mungkin nggak sepiro gaji ini, bahkan mungkin nggak digaji malah bayar kan, misalnya begitu ya. Nah itu kalau Anda niatkan benar-benar itu, wah Anda itu tiap hari sedekahnya Anda itu luar biasa. Ya. Tapi jangan lupa, kalau kita teman-teman semuanya ya digaji 10 juta, tapi kita kerjanya hanya sekualitas 5 juta, maka 5 juta sisanya itu juga akan dianggap sebagai apa? Akan dianggap sebagai hutang. Yang akan Allah tarik dalam bentuk masalah, mungkin sakit, mungkin konflik, mungkin keinginan yang nggak pernah terpuaskan gitu. Jadi kalau kita misalnya kerja, ya, udah digaji 10 juta, tapi kerjaan kita hanya selevel 5 juta, nanti Allah itu nggak ridho gitu. Allah pasti akan tarik juga yang 5 juta itu, karena sama Allah dianggap janji gitu. Karena amanah itu dianggap janji, hutang. Nah ditariknya ini yang kadang-kadang kita bisa kuat, bisa enggak gitu. Ditarik dalam bentuk sakit, ditarik dalam bentuk konflik kan nggak enak kan? Kalau kita ditarik dalam bentuk konflik dengan orang, dengan pasangan, dengan anak, dengan teman gitu ya, kan nggak nyaman gitu. Atau ini yang paling berbahaya, keinginan yang nggak terpuaskan dan akhirnya nanti kita seperti istidroj gitu, nggak merasa salah, padahal kita salah gitu. Ya, ini kita sama-sama harus introspeksi termasuk diri saya sendiri ya. Apakah apa yang kita lakukan itu lebih besar daripada apa yang diberikan ya pasien maupun institusi kepada kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu lebih kecil daripada apa yang sudah diberikan institusi kepada kita. Ngeri gitu ya, dia akan menjadi bentuk yang lain dari hutang ini. Tadi sudah saya sampaikan tentang hutang ya. Luar biasa kan? Cuman yang ada di hadis itu tadi hutang tentang uang atau harta ya. Kalau ini kan lebih kepada bentuk masalah ya.
Nah, salah satu yang harus kita introspeksi selain dosa kita, maksiat kita, terutama dosa sama orang tua ya. Dosa sama orang tua itu yang paling banyak menutup pintu keberkahan, teman-teman. Makanya kalau kita punya dosa sama orang tua, segera minta ampun, segera minta maaf. Ya. Nah, kalau sudah kita scanning dosa dengan orang tua, dosa dengan ayah, dengan ibu, scanning, insya Allah mudah-mudahan kita sudah minta maaf, dosa dengan pasangan sudah minta maaf, kemudian hutang udah kita bayar. Nah, kok masih ada masalah, coba scanning kualitas kerjaan kita di kantor. Bisa jadi masalah itu datang ya karena kita mungkin punya hutang yang belum kita selesaikan di kantor dalam bentuk tanggung jawab. Atau dalam artian kita itu bekerja lebih kecil daripada apa yang diberikan institusi kepada kita. Ya, setelah kita scanning dosa-dosa kita sama orang tua terutama. Karena itu saya dapat pengalaman banyak sekali orang cerita ya, bangkrut dalam bisnisnya dan seterusnya itu ternyata masalahnya adalah dia belum mendapatkan ridho dan restu dari orang tuanya, dia masih ada dosa dengan orang tuanya dan seterusnya. Yang perlu sama-sama kita renungi. Nah, oleh karena itu kalau kita punya kewajiban, bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Karena kata sik itu akan diikuti oleh kata sik berikutnya, ya toh? Sebentar, akhirnya kak situ-situ itu ya. Sik, karena menunda, tasbih. Dari sini ada sebuah hadis yang bagus, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Salah satu tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang nggak bermanfaat. Ya, gadget, tiktokan, jika ono manfaatnya ya. Tapi saya yakin kalau PPDS urologi gak ono langsung tiktokan nganggur gitu ya. Mungkin kalaupun tiktokan tuh yang bermanfaat gitu. Ya, karena memang orang Islam itu menghindari hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini ada ayat dalam surat Al-Insyirah. Fa'idha faraghta fansob. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain. Jadi kayak umat Islam ini kalau nganggurnya gitu ya. Jadi selesai satu urusan, istirahat sebentar, kita diminta untuk lakukan urusan lain. Ini PPDS banget kan ini. Betul nggak? Ya. Fa'idha faraghta fansob. Ini kayaknya PPDS banget nih. Jadi selesai satu urusan, ngasuh sebentar di GPT, datang urusan lain. Ngasuh sebentar di rumah, datang urusan lain. Makanya kalau kita salah niat tuh rugi banget. Ya. Tapi kalau kita betul niatnya, wah PPDS itu Masya Allah, itu pahalanya berlimpah-limpah. Fa'idha faraghta fansob. Ya. Jadi kalau selesai satu urusan, kerjakanlah urusan-urusan yang lainnya. Ya. Nah terus hasilnya gimana? Ya hasilnya serahkan sama Allah. Tugas kita berusaha, zam-zamnya bukan urusan kita kan? Ya, itu yang disebut dengan konsep berkah itu. Makanya kalau kita umroh atau haji kan, kita diminta untuk sa'i ya, dari sofa ke marwah, itu sebetulnya tujuannya apa sih? Tujuannya kita itu meyakini bahwa yang namanya rizki itu perlu kita jemput gitu. Tetapi bisa jadi kita menjemput rizki ke sebuah tempat, rizkinya justru tidak muncul di situ gitu. Itu yang harus kita yakini, teman-teman PPDS ya. Taruhlah Anda sekolah mungkin. Kalau dari sisi finansial malah bayar, nggak dibayar. Tapi bisa jadi karena Anda sekolah PPDS tulus itu, anak-anak Anda dibuat hafid Quran di rumah. Siapa di sini yang ngerasakan gitu? Pasti ada ya. PPDS, capek, terus sampai rumahnya ternyata anaknya itu sudah bisa baca atau menghafalkan Al-Quran gitu. Karena anaknya kebetulan ikut di rumah Quran atau di mana gitu ya. Bayangin ya, misalnya siapa di sini yang sudah punya anak umur 4 tahun terus sudah hafid Quran juz 30 kecil-kecil itu sudah juz 29, juz 30. Terus Anda pulang ke rumah nih dalam kondisi capek, baru nyampe rumah terus Anda dengerin anak Anda itu lagi baca Quran. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Anda itu rasanya nyes gitu dalam hati. Dan itu tidak bisa dibayar pakai uang berapapun, teman-teman. Itulah zam-zam Anda gitu. Ya, bisa jadi zam-zam Anda itu bukan uang, bukan insentif COVID-19 dari pemerintah, bukan. Tapi ketika Anda sampai rumah, Anda lihat anak Anda yang 4 tahun tuh sudah bisa ngimamin adiknya. Alhamdulillahirabbil alamin, tuh saya yakin lebih tinggi nilainya dibanding uang apapun. Ya Allah, adik sudah bisa
surat An-Naba, oh adik sudah bisa surat An-Nazi'at. Itulah zam-zamnya. Jadi jangan dianggap zam-zam itu hanya sekedar uang gitu. Ya, keberkahan itu bentuknya bisa bermacam-macam. Seneng nggak teman-teman kalau pulang ke rumah anaknya sudah hafal surat An-Naba itu, ya Allah. Sedangkan bapaknya aja masih 3 kul, betul ya? 3 kul tahu ya, 3 kul ya. 3 kul itu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya ditambah 1 kul lagi lah, kul ya ayyuhal kafirun itu ya. Jadi bapaknya masih 4 kul gitu, tapi anaknya sudah bisa surat An-Naba, An-Nazi'at, juz 30. Itu betul buat saya luar biasa. Ya, dan itu harus diikhtiarkan. Mudah-mudahan dengan keikhlasan ayah ibunya yang sedang sekolah, ya, Anda dikasih anak yang seperti itulah. Mudah-mudahan ya. Dan itu betul-betul bisa memberikan harapan dan hiburan buat Anda semua. Terakhir, para hadirin semuanya, sebelum kita nanti diskusi adalah kita niatkan supaya kita dapat pahala dari Allah itu bersedekah dengan tenaga. Jadi bersedekah itu tidak harus dengan uang. Jangankan tenaga ya, apalagi Anda tenaga dan ilmu ya. Senyum aja sedekah kok. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Nggak usah ngoperasi. Senyum tok waktu visit itu sudah sedekah, teman-teman. Ya, apalagi sampai ngoperasi, ngambil batu ginjal, transplantasi ginjal lebih lagi ya. Jadi niatkan kita itu setiap hari bersedekah dengan tenaga dan ilmu kita untuk pasien-pasien kita. Itu pahalanya juga luar biasa. Ya. Ini ada sebuah hadis yang sangat terkenal, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, atau yarhamukum man fis sama. Ada yang membaca yarhamkum, ada yang membaca yarhamukum man fis sama. Jadi siapa yang menyayangi apa yang ada di bumi, termasuk pasien-pasien kita itu ya, kita sayangi, maka kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua makhluknya yang ada di bumi, di langit, maksudnya malaikat. Ya, jadi siapa yang menyayangi orang yang ada di bumi, maka dia akan disayangi Allah dan disayangi malaikat. Ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Saya ingin tutup dengan sebuah hadis. Tolong renungi hadis ini, teman-teman PPDS. Kalau perlu di screenshot, masukkan HP. Kalau Anda lagi letih, Anda lagi capek, Anda mungkin mendapatkan sesuatu yang nggak seimbang dengan apa yang Anda lakukan. Anda baca hadis ini pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW itu bersabda begini. Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim, yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buah surga, kurfatil jannah. Sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakan dia agar mendapat rahmat hingga sore hari. Dan apabila ia menjenguknya di sore hari, dia akan mendapatkan 70.000 malaikat mendoakannya agar dia diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Nah, pertanyaannya adalah, orang yang menjenguk aja, itu yang doakan 70.000 malaikat. Apalagi yang merawat, teman-teman. Kebayang nggak? Ya, yang jenguk aja itu dapat rahmat yang deras dari Allah. Seperti memetik buah-buah surga. Kemudian dia mendapatkan rahmat, didoakan oleh malaikat. 70.000 malaikat itu banyak sekali, teman-teman. Jadi kalau Anda lagi menjenguk visite pasien sore, maka Anda didoakan 70.000 malaikat sampai pagi besoknya. Kalau Anda visite pagi, didoakan sampai sore. Lah kalau visite pagi sama sore, berarti tiap hari Anda didoakan 140.000 malaikat, teman-teman. Masya Allah ya. Apa enggak iri? Orang tuh pengen kayak panjenengan semua. Mungkin di sini ada yang iri, yang guru-guru iri, yang ibu rumah tangga iri, yang pegawai iri. Aduh enak ya jadi dokter ya. Dia tiap hari itu bukan hanya menjenguk orang sakit, dia tiap hari itu merawat orang sakit. Dia didoakan 70.000 malaikat, teman-teman semua. 70.000, bayangkan aja. Ya, jadi ketika Anda lakukan sehari-hari itu visite itu, bayangkan ada 70.000 tangan sayap malaikat yang mendoakan kebaikan buat Anda, buat keluarga Anda, buat anak-anak Anda, buat masa depan Anda, buat akhirat Anda.
Kalau ini Anda hayati teman-teman semuanya, Anda akan bersyukur sekali. Karena sebetulnya setiap saat Anda itu memetik buah-buah surga yang ada di dunia ini. Jadi setiap selasar rumah sakit Saiful Anwar itu ibaratnya hamparan taman-taman surga. Ya, hamparan taman-taman surga. Mudah-mudahan ini memotivasi Anda semua dalam keletihan. Mudah-mudahan ini memotivasi Anda semua dalam ujian dan cobaan. Beratnya Anda harus sekolah pada saat yang sama. Apalagi di sini ada PPDS perempuan juga ya. Pada saat yang sama Anda pulang masih harus ngajarin anak ngaji, ngajarin anak online. Ya, mudah-mudahan hadis ini hiburan buat Anda semuanya. Bahwa ketika Anda datang di pagi hari untuk menjenguk pasien Anda, visite pasien Anda didoakan 70.000 malaikat sampai sore. Nanti Anda pulang sebentar, Anda balik lagi praktek, jenguk pasien lagi, Anda didoakan 70.000 malaikat sampai dengan pagi hari. Ya. Hadis ini sahih, riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Ya. Saya tutup kajian malam ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi semuanya dengan kata-kata dari seorang penyair namanya Khalil Gibran. Dan apakah bekerja dengan rasa cinta itu? Ibarat menenun sebuah kain dengan benang yang ditarik dari jantung. Seolah-olah kekasihmu lah yang akan mengenakan kain itu. Teman-teman, saya yakin dalam sekolah PPDS itu ada sakit hatinya. Seperti menarik benang dari jantung. Ada lukanya. Saya yakin itu. Nggak usah sekolah, wong. Nggak sekolah juga ada luka kok. Anda diam di rumah bisa dilukai tetangga. Ya, apalagi sekolah, apalagi dengan pasien. Kadang-kadang Anda udah berbuat baik, masih juga nggak dihargai sama pasien. It's okay, itulah hidup gitu. Jadi kalau Anda bekerja dengan rasa cinta, kata Khalil Gibran, siap-siap Anda ditarik dari jantungnya benang yang membuat mungkin Anda merasa sakit. Tapi yakinlah, ya, kain yang Anda tenun selama Anda sekolah PPDS itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihargai dengan luar biasa di hadapan Allah. Saya kira itu teman-teman semua, para senior, para guru, atas kesempatan yang diberikan saya mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Untuk semua teman-teman yang sedang bertugas malam ini, saya doakan barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kekuatan buat Anda dan Anda senantiasa didoakan oleh 70.000 malaikat yang mendampingi Anda semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arif atas materinya hari ini yang sangat membekas ya. Ada banyak poin penting yang bisa kita ambil pelajarannya dari sini, khususnya bagaimana cara kita memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Dan yang saya terkesan adalah bagaimana bahwa semua nantinya akan bersaksi nggih dokter nggih. Ya. Tentang apa-apa yang telah kita perbuat di dunia. Baik dokter, ini sepertinya antusiasmenya cukup tinggi. Ini pesertanya mencapai saat ini 128 dokter yang bergabung dan sudah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada panitia. Mohon ditampilkan. Oh ya. Baik dokter, yang pertama, Assalamualaikum, izin bertanya dok. Bagaimana jika kita tidak menjalankan profesi kita karena ada kewajiban lain yang lebih penting, misalnya karena kondisi harus menjadi full-time mother? Bagaimana di akhirat nanti dengan sumpah profesi kita? Apakah nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban karena tidak menjalankannya? Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Monggo Dr. Arif. Nah ini sebetulnya saya harus bertanya lebih dalam, tapi nggak apa-apa lah. Jadi gini. Kalau panjenengan dokter, perawat, apoteker, dietitian, tapi Anda memilih menjadi ibu rumah tangga karena menganggap itu jihad Anda, ya enggak apa-apa. Jadi tidak harus menjalankan profesinya. Profesi Anda sekarang adalah seorang ibu rumah tangga. Terus bagaimana dengan ilmu yang sudah saya dapatkan? Tuntaskan atau tunaikan semua kepada anak-anak Anda. Jadi ilmu Anda di kedokteran, ilmu Anda di keperawatan, itu semuanya berikan kepada anak Anda dalam bentuk perawatan dan pendidikan yang terbaik. Nah, kecuali double garden istilahnya ya, sebagai wanita karir gitu, atau sebagai
bukan hanya wanita, pria karir, pria dan wanita karir gitu. Nah, ini yang harus hati-hati. Memang betul-betul harus dijaga, terutama wanita ya. Kalau laki-laki memang kan tugasnya mencari nafkah. Nah, wanita di sini yang harus berhati-hati dalam menata hati, menata waktu, dan menata ridho suami, itu menjadi penting. Ya, kalau suaminya ridho, nggak ada masalah sebetulnya. Ya, memang apalagi, mohon maaf ya, dokter SPOG wanita kan juga jarang barangkali ya dibutuhkan gitu ya. Misalnya itu ya memang harus dijalankan dokter anak, dokter mata dan seterusnya. Nah, konteksnya harus dilihat seperti itu. Tapi kalau Anda memang memilih menjadi full time mother ya. Nah, di situ ya nggak apa-apa, nggak akan ditanya tentang sumpah profesi. Ya, karena Anda memilih gitu. Nah, tuntaskan semuanya kepada anak Anda, pada keluarga Anda, pada orang tua Anda. Kan masih bisa diamalkan ilmunya ya untuk itu semuanya. Karena memang buat wanita itu yang terbaik, ada hadis yang mengatakan ketika dia di rumahnya kan begitu. Jadi dibolehkan untuk wanita, beda sama laki-laki. Nah, kalau laki-laki akan ditanya. Jadi full time father itu akan ditanya kenapa dia memilih full time father gitu, kecuali dia memang betul-betul mau bisnis dari rumah misalnya ya. Oh, ini udah jelas ya, jadi ini full time mother. Jadi full time mother insya Allah walau alam bisawab, tapi menurut keyakinan saya nggak apa-apa ya. Ya memang harus memilih gitu. Tapi kalau memilih mau dua-duanya juga boleh loh ya. Jadi tidak dilarang wanita bekerja itu. Saya meyakini dan menurut saya itu yang paling kuat jumhur ulama, wanita bekerja itu tidak dilarang asal dia tidak melalaikan kewajiban sebagai wanita, sebagai istri. Karena kan surganya perempuan itu ada pada suami. Apalagi kalau mohon maaf suaminya barangkali karena ada sesuatu hal tidak bisa bekerja dengan optimal dan dia wanita ini bekerja untuk membantu suaminya, wah itu pahalanya lebih double-double lagi. Saya kira gitu dokter pilihan yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih dokter. Untuk yang kedua, dokter, bagaimana kalau seorang guru yang tetap mengajar tetapi tidak mengungut bayaran sama sekali karena ia sudah kaya, dibandingkan dengan guru yang memang menjadikan profesi tersebut sebagai mata pencahariannya? Ya. Apakah bisa mendapatkan nilai ibadah yang sama? Ya, jawabannya sama, tergantung niatnya. Ya, jadi memang guru itu mencari mata pencaharian boleh gitu, ya. Dan memang seharusnya begitu. Makanya tadi saya sampaikan jangan berhenti hanya sampai saya cari uang kan gitu. Jangan berhenti sampai seperti TKW yang pengen dapat gaji besar di Hong Kong. Tapi harus dilanjutkan lagi maknanya itu bahwa saya akan kirim uang ini ke surga. Ya, saya berangkat ini untuk membangun rumah saya di surga. Nah, pemahaman dan niat itu yang penting sebetulnya. Ya, jangan berhenti hanya sampai uang, jangan berhenti hanya sampai penghargaan, jangan berhenti sampai pujian orang atau atasan. Nanti kita dapatnya hanya pujian atasan, kita dapatnya hanya uang, kita dapatnya hanya penghargaan. Tapi kalau kita niatkan semua itu karena ibadah kepada Allah, karena kita lagi membangun rumah di surga, karena kita ingin memberikan kebahagiaan bagi orang lain, karena kita ingin profesional menjalankan profesi, nah itu kita akan dapat pahala itu double-double. Jadi menurut para ulama, niat itu tidak hanya dipasang tuh hanya satu. Jadi kita tuh bisa niat tuh bisa macam-macam gitu. Misalnya dokter Brilian mau ke rumah sakit, pasang aja beberapa niat gitu. Bismillah, saya mau tolabul ilmi, saya mau belajar. Satu, dapat niat menuntut ilmu. Yang kedua, saya mau niat silaturahim sama guru-guru dan teman-teman saya. Dapat niat silaturahim. Yang ketiga, saya mau memberikan kebahagiaan, memasukkan pada hati pasien-pasien saya. Dapat lagi. Yang keempat, saya ingin membangun rumah di surga. Semua tenaga saya ini saya sedekahkan untuk umat. Karena saya juga nggak dibayar, bahkan membayar. Ya kan? Nah, seperti itu udah dapat 4 niat tuh. Itu kalau dipasang terus, wah, Masya Allah. Dapat niat menuntut ilmu, dapat niat ibadah, dapat niat silaturahim dan seterusnya. Ya, jadi insya Allah jawaban yang kedua seperti itu. Jangan kecil hati ya bagi teman-teman yang memang guru mencari mata pencaharian, tinggal diluruskan niatnya dan dilanjutkan kepada niat-niat yang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sama guru dosen juga sama ya, kira-kira gitu. Baik, dokter. Pertanyaan ketiga, Assalamualaikum, izin bertanya dokter, terkait dengan hutang sama dengan amanat, bagaimana menyikapi dalam realita dokter,
terkait reward yang kita dapatkan dari pimpinan, kemudian sejawat lain merasa kontribusi kita tidak sebanding dengan mereka. Bagaimana menyikapi hal ini, dokter? Parameter apa, dokter, yang kemudian dapat membuat kita yakin bahwa kita sudah jujur dan berusaha tuntas dengan kewajiban sesuai tusi kita? Jazakallahu khair, dokter. Jadi parameternya itu adalah mastatoktum. Mastatoktum itu semampu kita. Jadi kalau kita sudah melakukan itu whatever it takes gitu, the best of you gitu, yang terbaik sudah Anda lakukan, ya itu parameternya, sudah cukup. Kalau istilah agamanya itu mastatoktum, ya semampu Anda sudah, yang bisa Anda lakukan tuh segitu, insya Allah Allah tahu gitu, bahwa Anda sudah betul-betul melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi parameter yang paling mudah itu mastatoktum itu. Anda merasa bahwa I'll do my best gitu. I'll do whatever it takes. Dan masing-masing orang pasti terasa itu. Dokter Brilian aja misalnya. Dokter Brilian saya tanya, sudah merasa betul-betul jadi MC yang terbaik enggak? Ya dok, saya sudah berusaha berlatih, saya sudah berusaha beginilah. Kalau sudah ya sudah. Ya Allah tidak Allah tidak menghukum kita karena sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Tapi Allah melihat kita sudah berusaha semaksimal apa. Makanya saya sering sampaikan, berbuatlah apa yang bisa Anda perbuat, biarkan Allah menyelesaikan apa yang kita tidak bisa perbuat, teman-teman. Ya, jadi berbuatlah apa yang kita bisa perbuat, biar Allah selesaikan apa yang kita tidak bisa perbuat. Oke, mudah-mudahan seperti itu. Bisa diambil value-nya ya. Nah, sedangkan penilaian orang dan seterusnya itu nggak bisa dijadikan patokan ya, karena ridho semua manusia itu la tudrok, nggak bisa tercapai. Oke, kejujuran kita kepada Allah lah sebetulnya yang menjadi parameter ya, apakah kita sudah melakukan itu sebaik mungkin atau tidak. Saya kira begitu ya yang bertanya. Yang ketiga, pertanyaannya luar biasa tiga-tiganya ini, mudah-mudahan Allah mengiringi dan menjaga Anda semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik dokter, ini ada lagi pertanyaan dokter, mungkin dari kolom chat dokter. Ya. Ini dokter yang terakhir dokter. Ini pasti PPDS nih dokter. Assalamualaikum dokter. Izin bertanya, dalam bekerja tentu salah satu tujuannya adalah untuk beribadah dan untuk menafkahi keluarga. Izin menurut dokter sebaiknya manajemen nafkah terbaik seperti apa dokter untuk kehidupan PPDS ini? Terima kasih dokter. Manajemen nafkah ya. Wah, ini pertanyaannya Masya Allah. Gimana ya saya jawabnya ya? Iya, tiap orang tuh beda-beda ya. Saya yakin ada PPDS yang sudah mandiri, ada PPDS yang belum mandiri, kan kira-kira begitu ya. Nah, yang belum mandiri kan dibantu oleh orang tua atau mertua ya. Apakah itu boleh? Menurut saya boleh. Ya, sama seperti menikah ya. Kata Syekh Abdullah Nasir Ulwan itu, orang tua itu justru diminta menikahkan anaknya yang sudah mampu walaupun tidak punya penghasilan. Bahkan di bukunya Syekh Abdullah Nasir Ulwan itu mengatakan begini, kalau hartamu itu bisa menjadi sampan penyelamat anakmu dan dia tidak terjatuh kepada zina, maka nikahkan segera, kan kira-kira begitu ya, kata Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Ya mungkin bisa dikiaskan kayak seperti itulah ya. Karena kan zaman sekarang ini banyak PPDS fresh graduate ya yang pengen segera spesialis. Nah, kalau niatnya Masya Allah positif untuk memperbanyak spesialis di Indonesia itu kan mulia ya. Karena spesialis kan sedikit banget di Indonesia ini ya. Jadi memperbanyak pabrik spesialis dan memperbanyak yang lulus spesialis dan orang tuanya mampu untuk itu ya, menurut saya itu sah-sah saja. Ya, jadi tinggal dirundingkan dengan mertua, dengan orang tua, apalagi laki-laki ya, untuk bisa memanage nafkah itu dengan baik. Ya, misalnya dari orang tua dapat sekian juta, didiskusikan sama istri baik-baik, ya sama mertua baik-baik, berapa untuk anak, berapa untuk istri dan seterusnya. Ya, itu perlu dimusyawarahkan dengan keluarga. Nah, tapi ada juga yang barangkali ikut PPDS ini sudah mapan, ya kan? Jadi dia tinggal makan tabungan, mantap gitu ya. Nah, itu menurut saya lebih mudah lagi untuk mengatur kan, karena dia udah persiapkan. Ada kan PPDS yang sudah punya kliniknya BPJS sudah jalan, istrinya juga bekerja, kan ada. Jadi dia memang sudah mempersiapkan semuanya sebelum PPDS. Ya itu saya pikir ya tinggal dijalankan aja sama sebelum dia menjadi PPDS. Yang jadi masalah itu kan ketika kita disubsidi ya.
Nah, menurut saya itu sah-sah saja, nggak dilarang kok orang tua itu memberi anaknya. Ya, cuman teman-teman nih, kalau sudah orang tua Anda udah memberi ya, Anda harus tahu gitu ya. Harus sungguh-sungguh bagaimana membalas kebaikan orang tua, bagaimana mendoakan orang tua. Jangan sampai kemudian orang tua nanti justru dipanggil oleh prodi gara-gara nggak selesai-selesai misalnya ya. Nah, itu tanggung jawab saya pikir. Kalau orang tua dan mertua sudah membantu, apalagi bukan hanya membantu materi kan, kadang-kadang orang tua dan mertua Anda ikut ngomong cucu kan, betul nggak? Ya, kebetulan suaminya ngambil urologi, istrinya ngambil obgyn. Kebayang nggak teman-teman anaknya gimana? Ya kan, anaknya pasti dititipin kan. Ya anaknya, nah apalagi Anda sudah nitipkan anak Anda di Palu sana, dititipin sama orang tua, kadang dititipin sama mertua. Waduh, Anda tuh hutang banyak tuh sama orang tua tuh. Ya, kalau bisa betul-betul berbakti sama orang tua, karena orang tua itu surga Anda. Saya kira gitu, saya jawabnya mungkin hanya bisa seperti itu ya, karena saya juga nggak pernah PPDS, jadi saya nggak bisa ngerti bagaimana Anda mantap makan tabungan dan mantang makan utang katanya gitu ya, guyon ini ya. Jadi bagaimana Anda menjalani kehidupan itu, mudah-mudahan ya jawaban saya bisa cukup membantu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira Baik, gitu dokter. Dokter Brilian. Oke, dokter, terima kasih. Pertanyaan yang memang sulit-sulit gitu, dokter. Iya, pertanyaannya kayak ujian disertasi. Karena tentang kehidupan semua, dokter. Kehidupannya, Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Arif Alamsyah MALS. Insya Allah materi hari ini dapat diterima dengan cukup jelas. Semoga ilmu yang disampaikan dapat menjadi amalan baik dan bermanfaat untuk kita jamaah sekalian dan senantiasa menjadi amal jariah untuk Dr. Arif pribadi dan juga untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri kajian hari ini, saya nyuwun sewu kepada Dr. Arif untuk memimpin doa kepada kita semua. Kepada Dr. Arif saya persilahkan. Baik, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah ya, dan mudah-mudahan kita ditolong dalam setiap kesulitan. Anak-anak kita yang barangkali ditinggalkan oleh PPDS dimanapun dijaga oleh Allah dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar ya Allah begitu banyak kekurangan dan dosa yang kami lakukan ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, jangan kau hukum kami karena kami lupa dan lalai bertaubat kepada Engkau. Malam ini kami beristighfar kepada Engkau ya Allah, meminta ampun atas semua dosa dan maksiat kami ya Allah. Jangan jadikan dosa dan maksiat itu sebagai penghalang rizki kami, sebagai penghalang ilmu yang kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah teman-teman para PPDS, para sejawat dokter untuk bisa memasukkan kebahagiaan pada pasien-pasien, untuk bisa memberikan harapan kepada orang yang sedang kesulitan. Dan terimalah semua amal ibadah mereka ya Allah. Terimalah sebagai sedekah, sebagai amal soleh yang kau lipat gandakan di hadapan-Mu ya Allah. Dan perkenankan 70.000 malaikat di pagi dan sore mendoakan dan mengiringi perjuangan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jikalau ada teman-teman kami yang sekarang kau uji dengan sakit, sembuhkanlah ya Allah. Yang kau uji dengan masalah keluarga, mudahkanlah ya Allah. Yang kau uji dengan kehidupan, sehingga dia merasa berada di titik terendah dalam hidupnya ya Allah, kuatkanlah ya Allah. Kuatkanlah untuk senantiasa melihat keindahan dari semua takdir-Mu ya Allah. Untuk melihat semua keindahan dari semua keputusan-Mu ya Allah. Sehingga memiliki rasa ridho dan ikhlas terhadap semuanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkanlah kami semua kelak dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Ketika kami sudah tuntas menjalankan sebuah misi hidup kami, dan kami tuntas mengatakan la ilaha illallah di ujung hidup kami. Ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Niscaya begitu banyak jasa mereka yang tidak bisa kami balas. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin.
Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Mudah-mudahan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Brilian. Amin, Dokter matur nuwun atas doa yang dipanjatkan. Semoga doa yang kita panjatkan bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, telah sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku MC dan mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas partisipasi dan keantusiasannya. Sekaligus saya mengucapkan mohon maaf bila selama berlangsungnya acara ada sesuatu yang kurang berkenan bagi para hadirin sekalian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Dr. Arif. Sami-sami, matur nuwun semuanya, Dr. Penta, Dr. Resut kalau ada, Dr. Indras, Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bekerja dan terampil. Siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dan barang siapa yang merasakan keletihan pada sore hari karena pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka ia dapatkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari tersebut. Hadis riwayat Imam Tabrani. Tatalah niat agar profesimu menjadi ladang ibadah. Masya Allah. Baik, saya izin pamit ya, Dr. Penta dan teman-teman senior semuanya dan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bareng semuanya. Baik, dengan selesainya seluruh rangkaian acara, saya memohon izin untuk end meeting Zoom hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di kajian Muslim Urologi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.